Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhanku di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus dan nama Yesus Kristus. Atas segala lawatan pengajaran kita Injil, perkataan yang hidup yang akan mengajari kami dan barang siapapun yang menonton video ini. Ku yakin dan ku percaya ada naungan tangan jamaah daripada Allah yang mengajari aku dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Engkau. Kami percaya dan berdoa naungan tangan mulai terjadi pada seluruh berbagai. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus aku berdoa dan percaya. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kembali kita buat firman Tuhan ini pada tanggal malam 27 September tahun 2022, di mana firman ini kita buat saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Kita sharing bagi rekan jemaat domba Allah, hamba pelayan Tuhan dimanapun berada yang menonton video ini, bagaimana kita punya cara mempergunakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita oleh karena kuasa Tuhan dan kehendak rencana daripada Allah. Sebab itu saudara-saudaraku, di saat kita datang beribadah raya di gereja, perkumpulan kebaktian malam, dimanapun pelayanan Anda dan dimanapun gereja saudara-saudaraku, dan barang siapa yang menonton video ini, marilah percaya Roh Kudus datang mengundang hadirat daripada Allah. Itu pesan daripada Allah. Apalagi suasana menjelang hari-hari terakhir dan menjelang akhir zaman ini, yang bisa menguatkan kita menghadapi gelora dunia tipu daya iblis. Tipu gelora dunia ini sudah semakin menjadi-jadi. Bujuk rayuan kegelapan sudah semakin bangkit, yang akan memisahkan kita dari jalan kebenaran daripada Allah, sehingga iman kita goyah, lemah. Terkadang tipu daya iblis dalam jiwa pemikiran kita berjalan demi berjalan ikut kebenaran daripada Allah, kita mau tertipu daya tanpa kita sadari, saudara-saudari. Sebab itu firman Tuhan berkata, berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Dialah yang akan menguatkan kamu, dialah akan mengajari kamu. Banyak orang Kristen mengerti Roh Kudus banyak melalui firman-Nya, tetapi melakukan yang sangat sulit. Mempercayakan diri kita berdoa kepada Tuhan di saat ibadah raya, ibadah kebaktian maupun doa di rumah. Banyak orang mengetahui itu Roh Kudus ada di tubuhnya, tapi dia nggak mau membangkitkan. Di dalam doa dia nggak mengundang membangkitkan Roh Kudusnya di dalam ibadah dan doa. Menjelang hari-hari terakhir, Tuhan mengingatkan kita, berdoalah dengan kuasa Roh Kudus. Pengertiannya, di mana kitab Musa juga ada dikatakan bahwa roh penghibur itu sudah Tuhan curahkan, yang dikatakan Roh Kudus. Di saat Yesus di dalam dunia, dia juga memerintahkan, percayalah dengan Roh Kudus. Mungkin banyak orang percaya Roh Kudus yang ada di tubuh kita, tetapi membangkitkan Roh Kudus itu kita sangat sulit. Yang Tuhan inginkan di saat ibadah dan doa kita bersama, berdoa kita bangkitkan Roh Kudus yang ada di jiwa pemikiran kita.
Pernyataan firman itu, saudara-saudara, bahwa tubuhmu adalah bait suci daripada Allah yang sudah dimiliki oleh kuasa Roh Kudus. Dalam sharing kita kitab malam ini, saudara-saudariku, dimanapun berada, marilah kita percayakan, terutama di saat kita datang menunduk diri di hadapan daripada Allah, berdoa, ibadah, mendengar firman Tuhan, minta kepada Tuhan, berdoa, percayakan Roh Kudus yang ada di pemikiran kita. Bila penting katakan dengan kata-kata yang sebenarnya di hadapan daripada Allah. Contoh, ini nama Roh Kudus, dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Tuhan. Malam ini Tuhan, kembali aku bersujud berseru bahwa saya percaya ada Roh Kudus yang menyertaiku dan membimbing aku dan mengajari aku. Curahkanlah roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Engkau ya Bapa dalam jiwa dan pemikiranku. Di saat aku datang menyembah Engkau, menyerahkan segala kehidupan dan mengucap syukur segala lawatan. Bila penting kita ungkapkan lidah dan bibir kita, sebenarnya harus diungkapkan. Bukan hanya kata-katanya. Roh Kudus itu memang betul, tetapi Tuhan menginginkan marilah itu kita ungkapkan dari lidah dan bibir kita, di dalam naungan doa, di dalam ibadah raya, kebaktian malam, doa pribadi di rumah, supaya Roh Kudus menuntun kita. Kalau secara badani, lahiriah, ya, dari kepintaran kita sendiri, kita sulit menerima hikmat daripada Allah. Sulit. Maka firman Tuhan berkata, di dalam keibadahanmu, percayakanlah Roh Kudus yang ada di tubuhmu, berdoalah. Mintalah kepada aku roh hikmat, pengertian, pengajaran, sebab Roh Kuduslah yang mengajarimu. Jadi kita dapat menerima rencana dan seturut Allah apa yang kita minta kepada Tuhan. Kalau sudah roh hikmat dari Allah melalui naungan Roh Kudus, ya, di dalam keibadahan, percayalah, kita penuh sukacita. Kita keseriusan kita datang kepada Tuhan, bernyanyi menyembah Tuhan, mendengar firman kebenaran Allah, karena sudah Roh Kudus yang melingkupi kita dan mendewasakan kita. Apalagi mendengar firman kebenaran daripada Allah yang disampaikan hamba dan pelayan daripada Tuhan. Maka lakukan doa bersama. Doakan hamba Tuhan pun mendoakan jemaatnya juga. Mari saling support dalam doa. Tapi percayakan naungan Roh Kudus di saat kita menunduk diri berdoa kepada Tuhan, sehingga kita dihikmati semua. Roh kemalasan di sana tidak ada, roh ngantuk tidak ada, roh persungut-sungutan tidak ada, karena sudah kita dihikmati, sudah suara Allah yang berbicara. Percayalah saudara-saudari. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang selalu bersifat pemecah belah, orang-orang selalu egois kepada kita, orang-orang selalu mengucilkan kita, orang-orang selalu katanya menjahati kita, bahwa dia tidak ada lagi memiliki Roh Kudus. Padahal terkadang kita mengaku bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Itu saudara-saudara. Maka firman Tuhan, dimanapun berada saudara-saudariku, kita semua yang menonton video ini nanti, percayalah, kesalahan apapun kita lakukan di hadapan daripada Allah, pelanggaran apapun kita lakukan di hadapan daripada Tuhan,
Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kekuatan kita. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, berdoalah dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah mengantar doa kita kepada Tuhan. Apalagi kita mengatakan mengundang hadirat daripada Allah. Cepat dia. Kenapa? Firman Tuhan berkata, di mana di saat kita ibadah kepada Tuhan, kalau tidak percaya Roh Kudus, bahwa roh penghalang di angkasa itu ada, roh si jahat ada, saudara-saudara. Roh di bumi pun kita hadapi, roh kejahatan di dasar laut pun kita hadapi, roh penghalang pun di angkasa kita hadapi. Tetapi kalau kita percaya mengungkap kata, lidah, dan bibir kepada Tuhan, bangkitlah kuasa Roh Kudus yang ada tubuhku, yang Tuhan curahkan kepada aku. Maka berdoa, percayakan Roh Kudus, dan terungkap dari lidah dan bibir. Jangan hanya percaya. Kita harus mengungkap diri, memohon, menunduk diri kepada Tuhan, supaya Tuhan jamah kita, supaya Tuhan sikapi sekali apapun permohonan doa dan ibadah kita hadapan Tuhan. Sekalipun ada kekurangan, kelalaian kita hadapan daripada Allah. Firman Tuhan berkata kok, seseorang pun tidak ada yang kudus kok. Seseorang pun tidak ada yang luput dari segala dosa. Tak ada manusia yang sempurna. Tetapi Tuhan berkata, belajarlah bertahan dalam iman, menghadapi bentuk segala sesuatu apapun pencobaan yang dikatakan tipu daya iblis, bujuk rayu kegelapan, tipu dosa. Sekarang ini yang kita hadapi menjelang hari-hari terakhir ini. Percayalah saudara-saudari, Roh Kuduslah membimbing, mengajari kita, mendewasakan kita, mengerti ikut jalan kebenaran daripada Allah. Dialah mendewasakan kita. Dialah menguatkan kita sehingga sumber daya kemanusiaan kita di dalam iman, apalagi di dalam kerohanian, kita mengerti dalam kedewasaan di hadapan daripada Allah. Kalau saya pribadi datang kepada Tuhan, saya pribadi tidak sembrono aku datang kepada Tuhan. Tidak sembrono. Maka tadi saya berdoa di video ini dengan nama Roh Kudus. Jadi supaya kita memahami lebih dewasa di dalam keimanan menyembah Tuhan. Sumber daya kemanusiaan kita semakin ditingkatkan. Kerendah hatian kita semakin membaik di hadapan daripada Allah dan juga hadapan daripada sesama. Yang akan mengejar dan berbuat di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Di dalam firman kebenaran daripada Allah yang Tuhan inginkan, di perbuatan. Jangan hanya kata-katanya. Kalau ingin kita masuk, kemudian maka Tuhan berkata, hendaklah kamu rendah hati. Bagaimana kita mengerti rendah hati? Menghilangkan keegoisan, kesombongan, keangkuhan, kecongkaan. Kalau tanpa kita tidak percaya kepada Roh Kudus, itu tidak terlepas dari jiwa pemikiran kita. Iri hati, cemburu. Ini pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak memandang pendeta, pejabat, jemaat Tuhan, domba Allah, tidak memandang siapapun. Siapa yang bisa dia rasuki, rasuki terus. Maka firman Tuhan berkata, berdoalah dengan nama Roh Kudus. Di mana dahulu para nabi, rasul, murid, mereka berdoa percaya Roh Kudus, sehingga mereka mengerti memberitakan Injil perkataan Allah, sehingga mereka berhikmat.
supaya kita memahami saudara-saudaraku kita semua. Saya buat video di channel YouTube ini tidak pernah saya memikirkan kepentingan pribadi saya. Dan supaya saya dilihat orang hebat di dunia berkhotbah begini, tidak. Bagaimana kita punya kebersamaan datang kepada Tuhan. Rencana Tuhan itu umat-umat yang percaya kepada Dia jangan sampai tersentuh dosa. Pinomak bertahan dalam iman. Sekalipun ada kesalahan, mari bersujud kepada Tuhan. Itu rencana Tuhan. Maka Dia katakan, Dia memberikan sebuah perumpamaan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang bisa masuk kerajaan surga. Ini Tuhan memberikan sebuah perumpamaan itu. Tujuan daripada Allah supaya semua umat-umat yang percaya kepada Yesus menjadi domba Allah, jemaat Allah di kelak kemudian. Penentuannya di kelak kemudian. Apakah kita kudus? Apa kita punya percaya iman di waktu dalam kehidupan kita? Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Tuhan berkata, menunduk dirilah, bertahanlah dalam iman, apapun pencobaan yang datang. Maka berdoalah dengan nama Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, berlebih jelas kita memahami. Saya setiap buat khotbah firman Tuhan tidak meleset dari kitab Injil perkataan Allah. Dia tidak kata-katanya. Terkadang saya memberitakan Injil ini di khotbah takut-takut. Enggak sembrono. Karena kenapa? Kadang ku jabarkan ini bersama kita semua. Kadang aku takut lupa gak ku kerjakan supaya tidak rencana Allah menduakan orang-orang. Tetapi puji Tuhan, Tuhan akan menuntun kita gitu saudara-saudari. Supaya kita memahami. Kisah para Rasul pasal ke-4. Ya. Pasal ke-4 ayat 31. Ya, supaya kita jelas memahami. Atau Kisah para Rasul 4 ayat 21 sampai 31. Tetapi kita ambil aja intinya di 31-nya supaya lebih jelas. Di sini dikatakan doa jemaat. Berikutnya, jadi mari kita domba Allah, jemaat Tuhan, berdoa dengan nama Roh Kudus dalam kebersamaan di dalam keibadahan datang kepada Tuhan, maupun ibadah pribadi, hubungan rumah tangga di tempat kediaman kita. Belajarlah berdoa kepada Tuhan dan percayakan Roh Kudus ada. Dan ungkapkan lidah dan bibir kita supaya Tuhan mendengar, sehingga Tuhan membangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, saudara-saudari. Di sana dikatakan, Kisah para Rasul 4 ayat 20 ayat 23 ya. Di ayat 23, tetapi kita ambil di ayat 31-nya. Di sini dikatakan, di masa pada Rasul, murid daripada Allah. Di sini dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, berdoa kepada Tuhan, percaya dengan Roh Kudus, sehingga tanda-tanda Roh Kudus itu ada, yang dikatakan sebuah hikmat, sehingga kita tulus datang kepada Tuhan, yang bimbingan oleh Roh Kudus, karena kita memohon kepada Tuhan dan membangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus. Maka berdoa, ibadah kepada Tuhan, menjabarkan firman kebenaran Allah. Mari kita menunduk diri kepada Tuhan, bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Apalagi menghadapi menjelang hari-hari terakhir ini, supaya kita memahami. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh
dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan berdoa kita kepada Tuhan, kita percaya dalam Roh Kudus yang ada di tubuh kita, sehingga kita sanggup. Tidak ada kegoyahan memberitakan Injil kepada jemaat Allah, domba Allah, dan juga jemaat Allah, domba Allah. Mari percayakan Roh Kudus. Sehingga kita memberitakan Injil kebenaran daripada Allah dihikmati. Ada nuansa dari Tuhan. Dengan kasih karunia daripada Allah. Yang dikatakan roh hikmat, pengertian, pengajaran. Sehingga yang mendengar, domba Allah, jemaat Tuhan, di dalam suatu keibadahan, semua ada keseriusan datang kepada Tuhan. Karena sudah berhikmat. Jemaat domba Allah pun dihikmati karena berdoa bersama. Bahwa kita dalam ibadah percaya dengan nama Roh Kudus. Jangan sepelekan Roh Kudus, saudara-saudari. Kalau ingin kita ada penyelamatan daripada Tuhan di kelak kemudian, bagaimana kita sanggup menghadapi gelora dunia selagi masih kita bernafas di kolong langit dan di atas bumi ini yang seturut rencana daripada Allah. Sekalipun kita tidak sempurna. Sebab pencobaan itu ada. Di mana kita datang berjalan di jalan kebenaran Tuhan, begitu cepatnya reaksi tipu daya iblis, tipu muslihat menghancurkan pemikiran kita supaya ibadah itu tidak terarah dan tertuju jiwa pemikiran kita datang kepada Tuhan. Karena kita tidak ada meminta kepada Roh Kudus, tapi mari belajar datang kepada Tuhan, berdoa ibadah dengan Roh Kudus. Singkat aja kita ambil firman ini, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus. Sebagai tambahan supaya kita lebih memahami lebih jelas menjelang hari-hari terakhir ini. Saya pun kadang buat khotbah firman Tuhan ini. Kadang saya, yalah, gitu juga saya diingatkan. Percayalah Roh Kudus yang ada di tubuhmu. Maka itu saya berani buat firman ini. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa firman Tuhan menjelang hari terakhir berdoa dengan Roh Kudus lebih palit? Ini udah berulang kali nih saya buat ini kitab ini di YouTube ini, tapi tidak salah kita mengulang-ulangi supaya semua mengingatkan dan saling mengingatkan dan juga diingatkan kawan-kawan bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus tidak memandang gereja, memandang iman daripada manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Baiklah gereja itu memang bagus, perkumpulan bersama, pertemuan bersama hamba pelayan Tuhan mendengar firman kebenaran, menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia. Tetapi kalau tidak percaya Roh Kudus tidak ada gunanya. Tetapi kalau percaya Roh Kudus dalam doa kita dapat hikmat. Ada buah-buah kebenaran yang datang daripada Tuhan akan kita pelajari dalam kehidupan kita. Sehingga berkat Tuhan ada tercurah bagi kita dengan kaliknya. Artinya berkat itu tercurah walaupun nggak mendengar firman tercurah. Tetapi berkat itu tercurah bagi kita dampak. Kemana mau kita arahkan. Bisa mencukupkan segala biaya. Itu saudara-saudariku. Di sana dikatakan saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 17. Di sini dikatakan nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Maka dikatakan nasihat untuk meneguhkan iman, percaya Roh Kudus dalam jiwa pemikiran kita, dimanapun kita berada. Itu kuncinya. Kalau kita mau ingin menjadi anak daripada Allah, kalau kita mau ingin jadi jemaat daripada Tuhan, domba daripada Allah, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, belajar demi menunduk diri kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus, itu dikatakan jemaat daripada Allah, domba daripada Allah, bukan jemaat gereja. Karena di dalam kitab, gembalakanlah kawanan dombaku,
Kata Tuhan, bawalah mereka ke rumput yang hijau. Rumput hijau artinya supaya kuat imannya, mengerti akan iman kebenaran. Itu saudara-saudariku. Coba mendengar firman kebenaran Allah ini, mari kita paham, kita cermati. Mari kita berbuat pelan-pelan. Memang tidak mudah. Tidak semudah itu membalikkan telapak tangan. Tetapi mari kita tetap berseru kepada Tuhan, percaya dengan nama Roh Kudus. Dialah membimbing, mendewasakan kita. Dikatakan di sana ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejak-pengejak yang akan hidup menuruti bawa nafsu kefasikan mereka. Ini akan terjadi. Tujuan daripada Allah kita mengenal kebenaran Yesus Kristus, supaya kita percaya ada Roh Kudus di dalam keibadahan, sehingga kita bukan seperti orang ini, sehingga tidak timbul sama kita cemburu sosial, menceritai orang, mengejek orang. Itu. Sedangkan di antara sesama dalam keibadahan kita mengenal kebenaran Yesus Kristus, ada yang congkak, ada yang sombong, ada yang angkuh. Tetapi firman Tuhan kita baca, manusia yang melakukan seperti itu apa? Biar kita baca saudara-saudariku. Ayat 18 mengatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejak-pengejak yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 19 mengatakan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Banyak. Apakah itu banyak terjadi saat ini atau tidak memahami? Saya tidak mau menuding. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, belajarlah berdua dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah semua mengubah karakter manusia. Roh Kuduslah mengantar doa kita kepada Tuhan. Maka dikatakan Roh Kudus itu Roh Allah yang kudus. Sebab Tuhan Yesus sudah bertahta di kerajaan surga. Enggak di dunia ini lagi. Bahkan sewaktu di dunia dia tetap katakan berdoalah dengan Roh Kudus. Ayat 20 dikatakan saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini pesan Tuhan. Menjelang hari-hari terakhir. Kenapa aku mengatakan firman ini menjelang hari-hari terakhir? Setelah tertulis di kitab ini mulai masuk ke arus pengwahyuan. Ya. Setelah Yudas, saudara-saudariku, memberitakan ini, maka masuklah kitab Wahyu. Injil Wahyu yang terakhir. Sebab itu Tuhan Allah berkata, menjelang hari terakhir, berdoalah dengan nama Roh Kudus, kuatkanlah imanmu. Jadi kalau menurut daripada firman ini kita pahami, buat apa kita beribadah ke gereja kalau tidak percaya dengan Roh Kudus? Buat apa kita berdoa di rumah, ibadah di rumah, kalau tidak percaya Roh Kudus? Apa gunanya? Bisa-bisa kita di hadapan Tuhan hanya sekedar absensi supaya dilihat orang. Karena ini pesan daripada firman. Tapi mari saudara-saudariku, kemungkinan kita di mana-mana pun saudara-saudariku sudah mengerti ini mungkin Roh Kudus ini. Tapi mari semakin kita bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Supaya Tuhan menjawab segala ibadah, permohonan, doa dan ibadah kita. Bukan saya mengatakan, firman Tuhan mengatakan. Banyak orang selama ini mungkin kita ada kekurangan, kelalaian.
ada mungkin tidak memahami. Siapa pun mendengar video ini, mari saudara-saudariku, percaya kita dengan Roh Kudus dalam keibadahan, menyembah Tuhan, mendengar firman kebenaran Allah, menjabarkan firman kebenaran Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau tidak salah aku surat Petrus keberapa itu, bahwa kita suci, Injil perkataan Allah tidak boleh ditafsirkan. Melainkan berdoalah kamu dan percaya Roh Kudus, supaya kita bergairah datang kepada Tuhan, supaya kita berhikmat kepada Tuhan, supaya kita memahami rencana seluruh Tuhan. Roh Kudus sudah mengajari kita. Maka dikatakan ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Menantikan perintah Yesus untuk hidup yang kekal. Pengertiannya, kehidupan yang dikekal dikatakan di kelak kemudian. Di sanalah kita mengetahui kekekalan. Kalau di bumi ini kita Allah berkata, tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Tetapi percayalah, pertahankanlah imanmu dengan Roh Kudus, supaya kita menerima kekekalan ini di kelak kemudian. Supaya kita tidak menjadi penghuni neraka, yang akan menjadi penghuni surgawi. Mari belajar, apapun kekurangan kelalaian. Tuhan tahu kita tidak sempurna kok. Sedangkan Yesus Kristus dibawa ke langit di atas bumi ini, di saat dia memberitakan Injil, orang mati dua-dua hidupkan, orang lumpuh sudah berjalan, diincar setan juga. Bahkan yang mengenal firman kebenaran Allah yang menyalibkan dia. Orang Farisi karena nggak mengerti Roh Kudus.